Tiga Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-24 dengan judul Sepak Terjang Pemetik Kembang. Bangun, aku ingin ikut bicara. Suasana di pendopo padukuhan kerajaan dari Kademangan Puring itu menjadi tegang. Para gadis semakin ketakutan. Para ibu dan orang tua diam membisu. Mereka tidak habis mengerti mengapa demang mereka sendiri justru bersikap berlawanan. Kitoh Jali yang murung beranjak berdiri dan melangkah mendekati Ki Demang. Kau akan berbicara apa, Toh Jali? Kau bisa mempercayai kata-kataku, bukan? Maaf, Ki Demang. Untuk kali ini justru tidak. Hah, kau sudah bisa dipengaruhi oleh Kiai Pangon rupanya. Ki Demang, kami semuanya di sini ketakutan. Tidak melihatkah Ki Demang bagaimana wajah para gadis itu? Mereka pucat semuanya. Para gadis itu takut seandainya pemetik kembang itu mengambilnya dan menodainya. Tidakkah Ki Demang melihat para ibunya? Mereka cemas, kengerian. Dari segala kengerian bagi seorang ibu adalah manakala anak gadisnya mengalami nasib buruk dinodai orang. Lihat juga wajah para bapaknya. Lihat itu, Ki Demang. Bapaknya juga cemas dan gregetan. Lebih-lebih para pemuda itu. Ki Demang melihat mereka semuanya bersenjata. Iya, tapi itu karena hati kalian semuanya telah diracuni oleh Kiai Pangon. Aneh sekali. Kami tidak habis mengerti mengapa Ki Demang justru mempunyai sikap seperti itu. Kalau boleh kami mengetahui, dibayar berapakah Ki Demang oleh pemetik kembang setan laknat biang dancu itu? Apa maksudmu, Toh Jali? Mengapa kau menuduhku seperti itu, ha? Aku ulangi, Ki Demang. Dibayar berapa oleh orang kurang ajar itu? Toh Jali, tidak sadarkah kau bahwa kata-katamu membuatku benar-benar tersinggung? Peduli setan dengan rasa tersinggungmu itu, Ki Demang. Akan tetapi kau wajib menjawab. Kau dibayar berapa oleh pemetik kembang itu? Jaga mulutmu, Toh Jali. Ki Demang, kami yang berada di sini mungkin bisa dikatakan bodoh semuanya. Namun sebodoh-bodohnya kami masih mampu menggunakan akal. Dengan kami berkumpul di sini semuanya, pemetik kembang yang bernama Pamagatsi itu jelas tidak bisa melakukan niatnya. Lain halnya jika kami berada di rumah masing-masing. Pemetik kembang itu dengan mudah akan membantai korbannya bagai seekor serigala membantai seekor kelinci yang malang. Kalau Ki Demang meminta kami bubar dan kembali ke rumah masing-masing, apakah tidak boleh kami mencurigai Ki Demang bahwa Ki Demang tidak jempol dengan pemetik kembang itu? Aparat kau, Toh Jali. Kau menyebar fitnah, ha? Aku tidak menyebar fitnah, Ki Demang. Tetapi jangan kau menyalahkan aku jika aku bersikap seperti ini. Kalian semuanya tidak sadar. Pangon itu telah mempermainkan kalian. Kisah tentang pemetik kembang itu bohong. Dengar, Ki Demang. Aku minta kau bukalah lebar-lebar telingamu. Aku sebenarnya ingin menutupi apa yang terjadi. Namun karena aku merasa muak dengan sikapmu, maka aku terpaksa membuka rahasia ini. Dengar kalian semuanya. Korban dari pemetik kembang telah ada. Korban pertama adalah anakku sendiri. Suasana yang teraduk itu
bagaikan diguncang oleh kenyataan yang tak terduga. Haning Mangesti yang duduk di dekat Pepetan segera memeluk gadis yang bernasib malang itu. Pepetan tidak mampu menahan sesak dadanya. Tangisnya pun pecah. Ki Demang bengong terlongong-longong. Ki Demang masih belum percaya. Dengar itu, Ki Demang. Pepetan anak gadisku menangis. Ia menangis karena musibahnya. Ia menangis karena aku tega membuka aibnya di sini. Di hadapan orang banyak ini. Apakah kau mengira tangisnya itu diatur? Ki Demang mengira tangisnya itu direkayasa? Anakmu... Anakku telah menjadi korban dari lelaki bejat pemetik kembang itu. Aku merasa kecewa dengan sikapmu, Ki Demang. Kau mempunyai seorang anak gadis. Aku berharap agar kau lebih percaya lagi. Semoga apa yang telah menimpa anakku itu akan menimpa anakmu pula. Ki Demang! Ki Demang! Ada apa? Ada apa? Pulanglah, Ki Demang. Pulanglah. Kenapa? Ada apa? Ni Rayung, Ki Demang. Anakmu. Rayung kenapa? Anak gadisku kenapa, ha? Rayung kenapa? Toh Jali. Nampaknya Ki Demang sekarang percaya. Iya, Ki Demang sekarang percaya bahwa kisah tentang pemetik kembang itu benar-benar ada. Bahkan kelihatannya doa yang baru saja kau ucapkan itu menjadi kenyataan. Tapi aku tidak bermaksud begitu, Kakang Pangon. Ya, kau memang tidak bermaksud mendoakannya. Apa yang terjadi pada anak gadis Ki Demang, kalau memang benar, itu adalah kesalahan Ki Demang sendiri yang terlampau sembrono. Anakku. Aku juga tidak mengira kalau ternyata musibah itu telah menimpa anakmu. Bahkan Mangesti serta Sesanti tidak bercerita apapun kepadaku. Biarlah. Aku tidak perlu merasa malu dengan musibah ini. Namun, aku harus bisa menebusnya. Toh Jali, apa maksudmu? Aku akan mencari keparat itu. Moga-moga saja aku bisa membenamkan pedang ini ke perutnya. Oi! Para pemuda pagar Kademangan Puring, apakah kalian pasrah menerima keadaan ini? Kalian tidak merasa tersinggung? Kami semua tersinggung. Kami semua tersinggung. Orang itu harus kita temukan. Ya, harus kita cari. Kita cari dia. Cari dia. Ayo. Toh Jali yang merasa sakit hati dan ditimbuni dendam atas nasib buruk yang menimpa Pepetan anak gadisnya telah mengangkat senjata. Beberapa pemuda bersenjata telanjang bersama-sama dengan Kitoh Jali kemudian segera meninggalkan tempat itu. Keadaan pun menjadi semakin tegang. Kiai Pangon yang gelisah kemudian bangkit. Kiai Pangon rupanya ingin berbicara panjang lebar. Saudara-saudaraku semuanya, kini jelas sudah, dan kita meyakini bahwa pemetik kembang itu benar-benar ada dan sedang mengintai mencari kesempatan di kelengahan kita. Kita belum tahu apa yang menimpa anak gadis Ki Demang. Namun nampaknya apa yang menimpa Pepetan telah menimpa Ni Rayung. Aku bersama Adi Kumpang dan Adi Tawur Pawesan akan ke rumah Ki Demang untuk melihat apa yang terjadi. Kemudian aku minta kepada kalian semua untuk tetap berada di sini. Para pemuda harus berjaga-jaga. Inilah saatnya para pemuda menunjukkan dharma bakti kalian kepada kampung halaman. Nah, berhati-hatilah. Mari Adi Kumbang, Adi Tawur Pawesan, ayo. Sebuah tontonan yang mendebarkan. Bagaimana Paman Lare Angon? Kita berpencar di sini, Padrawati. Aku mencemaskan nasib para pemuda yang melakukan tugas nganglang itu. Ilmu pemetik kembang itu, karena ia memiliki Raja Kalacakra, tentu sangat tinggi sekali. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menghadapinya? Iya. Kita berpisah.
Kita usahakan untuk menemukannya, Badrawati. Aku berharap ia bisa diajak berbicara. Tidak, Paman. Aku tidak akan mengajaknya berbicara. Aku tidak sudi bahu-membahu dengannya. Meski ia memiliki Raja Kalacakra, akan tetapi hal ini bukanlah alasan untuk berbuat seenaknya sendiri. Hanya binatang yang mempunyai kesanggupan perbuatan terkutuk dan biadab itu. Baiklah, apapun sikapmu, kita harus menemukan Pamukatsi. Beri aku isyarat jika kau menemukannya, Paman. Sebaliknya, jika aku menemukannya, maka cambukku tentu akan menggetarkan udara padukuhan ini. Baik. Apa yang terjadi, Joko Banyu? Ki Demang kecurian, Kakang. Pemetik kembang itu berhasil menggerayangi anaknya. Iya, digerayangi habis-habisan. Oh, sayang sekali. Seandainya Ki Demang mau mempercayai kata-kataku, Ya, aib itu tentu tidak perlu terjadi pada dirinya. sebuah kenyataan yang pahit, Kang. Semoga dengan apa yang terjadi itu mampu membuka mata Ki Demang. Jelas, itu jelas, Kang. Aku mengartikannya lebih luas lagi, Joko Banyu. Aku berharap Ki Demang itu tidak lagi menggunakan sikap pribadinya. Selama ini ia terlampau berprasangka padaku. Seolah-olah aku menginginkan kejatuhannya. Ia cemas jika aku merebut kedudukan sebagai Demang. Itu hal yang tidak mungkin bagiku. Bagaimana menurutmu? Apakah aku perlu menemuinya? Wah, silakan saja, Kakang Pangon. Aku sependapat. Dari arah rumah Ki Demang terdengar tangis yang sayup-sayup terbawa oleh angin. Kiai Pangon nampak bimbang beberapa saat, namun kebimbangan itu kemudian ditepisnya. Dengan ditemani Gumpang dan Pawasan serta Joko Banyu, mereka melangkah ke halaman. Ki Demang nampak terduduk lesu di tengah pendopo rumahnya. Pandangan matanya tertuju kepada lampu oncor yang mobat-mabit diterjang angin. Ki Demang hanya menghela nafas datar melihat kedatangan Kiai Pangon bersama Gumpang, Tawur Pawasan, dan Joko Banyu. Apa yang terjadi? Kau benar, Kiai. Kau yang benar. Kesombonganku telah berbuah. Anak gadisku diterkam oleh pemetik kembang si keparat itu. Jangan persoalkan benar dan salah. Jangan persoalkan mengenai kesombongan. Tetapi ini merupakan pengalaman yang sangat berharga kepadaku. Selama ini aku dihantui oleh prasangka. Aku selalu berprasangka buruk kepadamu. Namun ternyata aku yang keliru. Aku ingin minta maaf kepadamu, Kiai Pangon. Ki Demang, kita yang tua-tua ini memang tetap manusia. Tempat perbuatan keliru. Aku demikian juga, Ki Demang. Kalau aku keanggap banyak melakukan kesalahan, kau maafkanlah aku. Bukan kau, Kiai Pangon. Akan tetapi akulah yang justru terlampau banyak menyakiti perasaanmu. Aku telah menanam pohon dan aku memetik buahnya. Aku akhirnya melihat betapa aku memang tidak pantas menjadi seorang Demang. Ki Demang, jangan persoalkan hal itu lagi. Aku malu sekali. Ya, aku bisa mengerti. Jika kau sangat terpukul dengan bencana yang menimpa anak gadismu. Tetapi, janganlah hal itu membuatmu kehilangan akal dan tidak bisa berbuat apapun, Ki Demang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Di luar sana, aku justru mengecewakan dan melukai wargaku.
Justru aku ingin meminta tolong kepadamu, Kiai Pangon. Kau ingin minta bantuan apa, Ki Demang? Dalam keadaan seperti ini, pikiranku punek sekali. Aku tidak bisa menggunakan akalku dengan jernih. Aku minta tolong kepadamu yang bisa berpikir lebih lebar. Terserah bagaimana Kiai mengatur. Aku tidak keberatan melakukannya, Ki Demang. Namun semata-mata karena aku berkewajiban membantu menghadapi keadaan yang kacau ini, bukan karena alasan yang lain. Aku mengerti, Kiai Pangon. Janganlah kau menyimpan rasa sungkan itu, Kiai Pangon. Aku benar-benar meminta bantuanmu. Saat ini, mereka lebih mempercayai kamu ketimbang aku. Sementara aku ini, biarkanlah aku akan menenteramkan hati istriku yang sangat terpukul. Nirayung anakku sendiri. Iya, semoga saja ia tidak menjadi gila karenanya. Baiklah, Ki Demang. Aku bersedia membantumu. Bukan hanya aku saja, akan tetapi juga Adi Kumpang, Adi Tawur Pawesan, dan juga Adi Joko Banyu. Aku serahkan segalanya pada kau, Kiai. Kiai Pangon dan Ki Kumpang kembali ke pendopo padukuhan kerajaan. Sedangkan Ki Tawur Pawesan dan Joko Banyu menuju ke padukuhan yang lain. Berita tentang apa yang menimpa anak gadis Ki Demang menjadi sebuah genta yang menyentakkan semua telinga. Para gadis menjadi semakin cemas. Sementara Badrawati yang telah mengaduk semua sudut ternyata tak berhasil menemukan yang dicari. Aneh sekali. Aku tak berhasil menemukannya. Di mana si rambut putih itu bersembunyi? Semua sudut padukuhan ini, juga padukuhan yang di sana, telah aku aduk. Namun, aku tak juga berhasil menemukan jejaknya. Bagaimana Paman Lare Angon? Aku tak berhasil menemukannya, Badrawati. Aku juga. Aku merasa telah mengaduk semua tempat. Namun, ternyata baunya pun aku tak berhasil menangkapnya. Apakah ia telah mengetahui kedatangan kita, Badrawati? Barangkali karena kita memiliki Raja Kalacakra, ia mengetahui dan menghindar. Aku tak yakin, Paman Lare Angon. Entah bersembunyi di mana ia sekarang. Paman, kebakaran! Dia di sana, Badrawati. Ada apa? Rumah terbakar, Kiai. Rumah siapa yang terbakar? Jelas bukan terbakar, akan tetapi dibakar, Kiai. Sudah kau peroleh keterangan? Rumah siapa yang dibakar itu? Rumah Kitoh Jali. Setan alas. Itu perbuatan pemetik kembang itu. Kita tahu maksudnya. Dengan membakar rumah itu, ia tentu bermaksud mencerai-beraikan kita di sini, supaya para gadis tidak ada yang menjaga. Jadi, bagaimana, Kiai? Jangan ada yang terpancing oleh kebakaran itu. Itu usaha pemetik kembang untuk mencerai-beraikan kita yang berada di sini. Wah, rumah siapa yang terbakar itu, Kiai? Iya. Rumahku sendiri kosong. Tidak ada yang menjaga. Iya, rumahku juga kosong. Tak ada yang menjaga. Saudara-saudara, inilah keadaan yang justru diharapkan oleh pemetik kembang itu. Nah, berhati-hatilah. Biar aku dan beberapa orang saja yang melihat ada apa di sana. Paman melihat? Iya, orang itu bersembunyi di rimbunnya dedaunan pohon nangka itu. Ia yang membakar rumah itu, Paman. Iya, jelas. Kita dekati, Paman. Akan tetapi, kita harus menyerap segala macam suara yang bisa timbul oleh gerakan kita. Iya, kau benar. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Badrawati dan Lare Angon tak mengalami kesulitan untuk menyadap gerak suara yang timbul. Dengan gesit bagaikan kucing, Badrawati dan Lare Angon mendekat ke pohon nangka. Akhirnya dengan jelas Badrawati dan Lare Angon bisa melihat seseorang yang sedang berdiri di dahan. Orang itu menyeringai senang melihat api yang menjilat-jilat rumah Kitoh Jali.
Penduduk Kademangan Puring memang luar biasa. Mereka memiliki sikap yang berbeda dengan padukuan-padukuan yang lain yang aku lalui. Dengan sepenuh hati penduduk Kademangan ini mempersiapkan diri bermain-main melawanku. Mereka pikir mereka akan bisa menghentikan sepak terjangku. Akan kau lihat, permainanku tak akan bisa dicegah. Tak ada kekuatan apapun yang mampu membendungku. Ya! Siapa kau? Siapapun aku, tidak terlampau penting bagimu. Akan tetapi aku mendengar apa yang baru saja kau ucapkan. Bahwa menurutmu, tak ada seorang pun yang sanggup mencegah sepak terjangmu. Aku akan membuktikan. Apakah kata-katamu itu benar atau tidak? Gila, kau masih bocah. Iya, tak perlu orang-orang tua. Cukup seorang bocah yang akan menghentikan kegilaanmu. Bukan main. Siapakah kau bocah kecil? Kau tentu mempunyai sebuah nama, bukan? Namaku Badrawati. Si cambuk pembunuh iblis, kaulah iblisnya. Ya! Gila. Matilah kau di tanganku. Ya! Mampus kau. Ya! Parat. Jaga ndasmu. Yes! Bagaikan banteng terluka, Badrawati yang benar-benar benci terhadap Pamekatsih itu menyerangnya beruntun, susul-menyusul seperti prahara. Pamekatsih benar-benar dibuat kelabakan. Dengan dahsyatnya, ujung cambuk itu mengejarnya. Kemanapun ia menghindar, suara ledakan cambuk yang susul-menyusul itu mengejutkan Kiai Pangon dan Jogobanyu. Dengar suara itu Jogobanyu. Iya, itu suara orang yang berkelahi, Kiai. Siapa yang sedang berkelahi? Saya tidak tahu. Ayo kita lihat. Tunggu. Apa? Siapa sebenarnya kau? Kau masih bocah. Akan tetapi kau memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namaku Badrawati. Ingat-ingatlah itu. Dan kenanglah sampai saat nanti kau masuk ke neraka. Bahwa akulah dewa kematian yang akan membanjut nyawamu. Aku seperti mengenali sesuatu pada dirimu. Itu tak menjadi alasan bagiku mengampuni perbuatanmu yang membuat isi perutku mau muntah dan muak. Entah, sudah berapa banyak jumlah gadis yang telah kau rusak Pamekatsih, dan aku tak akan memberi kesempatan padamu untuk menambah jumlah itu. Bocah kecil, apakah kau memiliki raja seperti yang ada di telapak tanganku ini? Sudah kukatakan, itu bukan alasan bagiku untuk mengampuni perbuatanmu. Paman Aryangon, mengapa kau hanya diam? Kita bunuh orang ini. Kalian berdua rupanya. Kita berdua tentu akan sanggup membunuh orang ini, Paman. Tunggu, Badrawati. Aku harus berbicara dulu dengannya. Tidak ada gunanya, Paman. Kita tidak perlu mengampuninya. Hanya karena ia memiliki Raja Kalacakra. Diamlah, Badrawati. Dan beri kesempatan aku mengajaknya berbicara. Tidak perlu, Paman. Perbuatan terkutuknya tidak bisa dimaafkan. Pamekatsih yang berambut putih dan berikat kepala berwarna merah itu nampak mengangguk-anggukan kepala. Pamekatsih mampu merasakan bahwa pemuda yang berada di depannya itu juga memiliki Raja Kalacakra sebagaimana dirinya. Sementara itu, di kegelapan di balik pepohonan, Kiai Pangon dan Jogobanyu nampak tegang. Siapa mereka itu, Kiai? Siapapun mereka, akan tetapi nampaknya bocah kecil itu berada di pihak kita, Jogobanyu. Iya, Kiai. Juga pemuda itu. Sedang orang yang berambut putih itu, dia orangnya yang telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Iya, ya.
Orang itu mempunyai kemampuan tinggi, Kiai. Iya, kita berdoa semoga bocah dan pemuda itu bisa mengatasinya. Kiai Pangon dan Joko Banyu mengikuti apa yang terjadi dengan perasaan tegang. Badrawati nampak mempermainkan ujung campuknya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap mengayunkan. Di arah timur rumah Kitoh Jali yang terbakar semakin berkobar. Kitoh Jali yang baru saja datang berteriak-teriak kehilangan kendali melihat keadaan rumahnya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Badrawati dan Lare Angon? Dan bagaimanakah sikap Pamegatsi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.